untuk kasih kesempatan untuk bisa sharing malam hari ini ya. Jadi jujur saya tuh nggak bisa sering-sering masuk dan nggak bisa sering-sering masuk dan kemudian jujur kalau saya disuruh sharing di Menara Penjaga ini peperangan dulu gitu ya, peperangan dulu sebelum saya sharing tentang peperangan juga gitu ya. Tuhan sudah izinkan saya mengalami dulu istilahnya ya. Jadi saya tergerak untuk hari-hari ini Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita berdoa dengan otoritas dan kuasa Tuhan ya. Jadi bukan kuasa kita, tapi bagaimana kita menggerakkan artinya hingga kuasa Tuhan itu bekerja pada saat kita berdoa ya. Jadi satu hal yang perlu kita sadari bahwa kita itu punya pilihan ya, mau dipakai Tuhan atau mau dimampukan oleh Tuhan itu seberapa jauh ya. Tuhan mau pakai kita tuh sampai seberapa besar gitu istilahnya, pilihan kita, keputusan kita ya. Bahkan CY ini sering ngomong kita mau dipakai rata-rata atau kita mau dipakai di atas rata-rata gitu istilahnya ya. Karena Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Yesus istilahnya, Roh Kudus yang besar gitu ya, itu ada dalam hidupnya kita ya. Roh Kudus yang ada di Pastor Philip itu pun Roh Kudus yang sama istilahnya ada di hidupnya kita. Kalau kita bisa menyadari itu, kita bisa melihat bahwa wow iya ya, harusnya Tuhan ini besar, Roh Kudus ini besar gitu ya. Jangan sampai kita merasa oh itulah Pastor Philip gitu yang dipakai besar gitu ya, atau hamba-hamba Tuhan lain gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri lahir, mati, bangkit gitu ya. Bukan cuma mau membawa kita ada di gereja. Ya. Tapi kerinduannya Tuhan itu bahwa kita itu berjalan di dalam kuasanya. Ya, selalu dia ingin melibatkan kita. Kalau Tuhan mau bekerja sendiri bisa enggak? Bisa. Ya, dia enggak butuh kita istilahnya gitu ya. Tapi kalau sampai Tuhan istilahnya benar-benar mengorbankan dirinya gitu ya, ada sebuah tujuan gitu ya. Bukan cuma oh ya sudah supaya kita menjadi orang-orang yang agamawi gitu istilahnya. Tapi enggak. Tuhan mau membawa kita untuk berjalan di dalam kuasanya. Bermitra, artinya Tuhan itu membuka dirinya untuk bermitra dengan kita gitu ya. Tuhan meminta kita itu bersatu, memang bukan karena kita gitu ya, oleh karena itu kita harus apa? Senantiasa bekerja sama dengan Tuhan ya. Bersatu di dalam kepenuhannya memerintah ya. Karena kita baca saya bacakan aja sudah malam soalnya gitu ya. Mungkin males tak bacain aja sudah saya siapin. Di Mazmur bentar, di Kejadian saya langsung baca aja. Di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang kedua ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi Tuhan itu sudah memberikan kita kuasa dari sejak awal istilahnya. Waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, dia sudah memberikan, dia sudah punya tujuan, sudah ada dalam gambar, dalam pikiran Tuhan bahwa oh ya, aku menciptakan manusia, aku ingin dia apa? Menguasai bumi. Ya, kita dikasih kuasa atas itu. Ya. Jadi Tuhan itu ingin kita mengambil alih, ya, mengambil alih kehidupan pribadi kita, kehidupan sekeliling lingkungan kita istilahnya ya. Bahkan apa? Mengubah bumi ini, mengubah dunia gitu lewat apa? Lewat doa-doa kita. Itu kerinduan Tuhan. Jadi kalau kita bisa nangkep ini, kita merasa wow, luar biasa ya. Apa yang menjadi kerinduan dalam hati Tuhan, kita ada artinya hari ini ya. Saya baca satu buku, ada satu hamba Tuhan itu dia ada sebuah persepsi. Saya merasa waktu saya baca ini saya juga merasa oh iya ya banyak orang berpikir seperti ini. Jadi hamba Tuhan ini cerita
dia itu harus berkhotbah di satu negara gitu ya, satu negara bagian. Dan waktu itu pada waktu dia sampai ke bandara, ternyata tiba-tiba komputer itu error, ya. Komputer itu error dan ternyata memang ada sebuah sistem yang baru, ya. Ada sebuah sistem ini sistem baru, komputernya error. Kemudian karyawan-karyawan di sana mereka belum menguasai sistem yang baru. Jadi begitu kacaunya sampai akhirnya pesawat itu ya dia nggak bisa masuk karena penumpangnya itu kacau semua, sudah ribut gitu. Kenapa pesawatnya nggak terbang-terbang? Waktu itu dia berpikir seperti ini, ya Tuhan lakukan sesuatu. Kalau memang ya kadang-kadang kita seperti itu kan. Tuhan, kalau Tuhan mau aku ada di sana, Tuhan lakukan sesuatu. Kadang tanpa kita sadari kita merasa seperti itu. Kalau Tuhan mau aku di sana, ya Tuhan yang lakukan sesuatu. Nah, tapi waktu dia berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang gini, aku minta kamu yang berbicara. Artinya kamu yang berkata-kata memerintahkan situasi yang ada untuk semuanya jadi lancar. Nah, waktu dia dapat wahyuan seperti ini, dia mulai berdoa. Ya, dia mulai berdoa, dia mulai mendeklar gitu istilahnya ya, bahwa semuanya akan apa yang kacau semuanya akan jadi lancar, apa penerbangan yang dia tidak bisa naik nanti akan Tuhan buka jalan. Pokoknya dia doa. Selesai dia berdoa, dia begitu. Tiba-tiba ada satu orang karyawan maskapai itu menghampiri dia. Dan dia ngomong, Bapak penerbangannya kemana? Oh ya, saya penerbangannya ada di pesawat itu harusnya. Oh oke Pak, saya bantu Bapak. Nah, jadi semudah itu istilahnya Tuhan itu bekerja setelah kita apa? Kita lakukan bagian kita. Karena kalau Tuhan mau ini bisa, ya Tuhan mau buat kita naik di pesawat itu bisa gitu istilahnya. Tapi Tuhan mau untuk hamba Tuhan ini apa? Dia sendiri yang mulai mempraktekkan kuasa yang sudah Tuhan kasih di hidupnya dia. Ya, jadi kadang-kadang ada satu orang yang tanya ke saya gitu ya, dia bilang gini, loh, kapan aku harus tahu, aku harus memerangi istilahnya situasi di sekelilingnya aku, atau aku cuma sekedar berdoa syafaat menunggu waktu Tuhan yang bekerja, atau kapan saya tahu bahwa saya yang harus mengambil artinya mengambil langkah untuk saya berdoa dalam peperangan istilahnya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang tiba-tiba Tuhan ingatkan gitu ya. Saya cuma bilang kalau ada situasi-situasi itu yang menghalangi firman-Nya atau situasi-situasi yang itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya sudah pasti. Itu berarti kita peperangan dengan apa? Dengan atmosfer yang ada, dengan penguasa-penguasa mungkin. Itu berarti kita harus masuk doa-doa peperangan. Ya. Contohnya apa ya? Tadi hamba Tuhan itu dia akan pergi menginjil, dia akan pergi berkhotbah. Ya pasti iblis nggak akan suka. Iblis akan berusaha menghalangi. Dengan apa ya? Dengan segala macam cara gitu ya. Atau pada saat kita mau bangkit. Ya, saya pernah ngalami seperti itu. Pada saat rasanya kita mau bangkit mendekat ke Tuhan, itu iblis pasti menghalangi kita. Dibikin apa? Dibikin kita males. Dibikin hujan mungkin. Karena ada orang kalau hujan malas keluar gitu kan. Pasti ada aja halangan yang membuat kita akhirnya nggak usah. Kalau kita sudah melihat ada sebuah halangan-halangan yang membuat kita menjauhkan, artinya membuat kita tidak bisa mendekat ke Tuhan, itu sesuatu yang harus kita perangi. Ya, contohnya kalau anak kita itu berpacaran dengan orang yang bukan anak Tuhan, berarti itu apa? Ya harus kita perangi. Nggak bisa kita bilang, ya sudah biarin aja, nggak bisa. Kita harus memerangi itu. Ya, jadi ada situasi-situasi yang mungkin itu menghalangi kehendak atau itu menghalangi firman Tuhan. Ya itu memang harus akhirnya ya kita harus memerangi itu. Ya. Kemudian kalau ada situasi apa? Situasi yang mengintimidasi kita. Ya, barusan kejadian ada satu pendoa dia cerita gitu masalahnya ya. Aku tuh merasa terintimidasi, karena ada satu orang yang istilahnya yang kayak meneror gitu ya, telepon kayak gini terus mengganggu dia, dan dia sudah merasa itu sampai sebuah titik dia tuh merasa terintimidasi gitu kan. Nah, waktu dia cerita ke saya langsung ngomong gini, ya kamu perangi. Ngapain kita tuh maksudnya jadi ya
hari ini kita jadi pendoa gitu ya. Tapi saya merasa bahwa setiap anak Tuhan harusnya jangan sampai kita merasa terintimidasi dengan situasi yang ada. Kita harus menang atas setiap situasi yang ada di sekeliling kita. Jadi saya waktu itu saya bilang, ya udah diperangi. Waktu itu dia bilang, oh iya Tace, diperangi Tace. Aku selama ini cuma berdoa syafaat gitu istilahnya. Aku cuma berserah sama Tuhan, ya sudah. Berarti memang ya enggak kepikir katanya kalau untuk dia masuk doa peperangan. Nah, setelah pulang dia bilang itu dia mulai praktekkan doa peperangan. Jadi dia mulai mau mendeklar gitu ya, mau mengucapkan firman bahwa aku nggak ngerti sih dia doanya seperti apa, tapi setelah itu sungguhan orang itu nggak telepon lagi. Jadi dia bilang, ya ampun C, betul ya, berarti gimana caranya kita tahu? Nah, orang ini yang tanya, gimana caranya kita tahu bahwa kita harus masuk dalam doa-doa peperangan? Yaitu yang tadi saya bilang bahwa kalau ada situasi yang menghalangi atau situasi yang mengintimidasi, itu saatnya kita masuk doa peperangan. Ya, saya ingat yang tadi situasi yang menghalangi kalau ada sebuah kebangunan rohani, itu pasti iblis nggak akan suka. Itu sudah harus kita perangi. Contohnya apa? Yang barusan kemarin ini saya itu pergi mission trip, ya, pergi mission trip ke Kalimantan gitu ya. Saya tahu itu ada Bontang, perintisan Bontang. Kita akan doa keliling. Saya tahu itu peperangan. Jadi waktu awal 3 hari sebelum kita berangkat kan kita mesti ngambil waktu puasa tuh. Saya sudah bilang dengan beberapa orang yang berangkat, saya bilang ini peperangan ini. Kita harus puasa ini, kita harus benar-benar doa gitu kan. Ternyata memang benar. Jadi malam saya ingat hari Sabtu pagi kita berangkat gitu ya. Nah, Jumat malam pada waktu saya tidur gitu ya. Saya tuh itu benar-benar saya belum tertidur lelap sih. Saya belum tertidur lelap. Tapi tiba-tiba saya merasa ada satu sosok tuh memukul saya. Jadi saya dipukul gitu, saya kaget langsung saya bangun gitu. Nah, saya terus ngomong dengan Yeni, C, tadi malam belum apa-apa wis diserang C. Yeni ketawa, Yeni bilang, ya iya, kamu ke sana kan doa keliling, ya pasti mengubah sesuatu. Nah, itu berarti harus apa? Ya, kita tahu bahwa itu peperangan. Nggak bisa dipungkiri bahwa memang ada situasi-situasi sekeliling kita yang tidak kelihatan, tapi harus kita perangi. Kadang karena tidak kelihatan, kita jadi tidak sadar bahwa itu harus diperangi. Ya. Atau bisa juga sebuah situasi apa? Situasi yang bicara bahwa kita nggak bisa mengubahnya kecuali siapa? Kecuali Tuhan yang mengubahnya. Itu berarti kita harus mulai mendeklar firman Tuhan istilahnya. Karena kan Tuhan bilang bahwa perkataan kita itu memiliki kuasa. Jadi kita mulai memperkatakan kepada situasi yang ada. Ya. Jadi kalau kita bertanya kepada Tuhan, kenapa banyak hal kok Tuhan tidak melakukan hal-hal tertentu yang sesuai dengan janji Tuhan gitu ya. Itu karena Tuhan tuh menunggu kita. Ya. Kadang Tuhan itu sedang menunggu kita untuk kita bertindak. Untuk kita melakukan bagian kita. Ya. Apa yang disebut sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya, otoritas itu apa? Otoritas itu adalah sebuah wewenang. Ya, otoritas adalah wewenang atau hak untuk kita memerintah. Ya. Otoritas ini didapat dari apa? Dari sebuah pengutusan atau panggilan. Kalau kita misalnya sebuah panggilan kita sebagai seorang pendoa, percayalah kita punya otoritas. Ya. Kemudian kuasa. Kuasa itu apa? Kuasa itu sebuah kekuatan, ya, kekuatan yang diperlukan untuk memerintah. Jadi setiap orang artinya pendoa, kita butuh kedua-duanya. Nggak bisa kita cuma punya otoritas, tapi kita tidak bergerak di dalam kuasa Tuhan. Atau kita punya kuasa, tapi kita nggak punya otoritasnya. Ya nggak bisa juga. Jadi antara otoritas dan kuasa ini harus berjalan bersama-sama. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa kalau kita sudah diutus, artinya ada sebuah pengutusan kita sebagai seorang pendoa, berarti kita harus apa? Punya kuasanya. Gimana kita punya kuasanya gitu ya? Konsep otoritas dan kuasa di bumi kita baca aja ya. Saya baca di Mazmur 8 ayat 6. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuat Mazmur 8 ayat 7.
Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ya, jadi saya baca lengkapnya ya dari ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kuasa. Yang tadi saya seperti bilang bahwa ini kuasa yang Tuhan kasih ke kita, setiap anak-anak Tuhan ya. Apakah kita bisa, tadi yang saya bilang bahwa ada hal-hal yang tidak kelihatan, tapi harusnya itu berdampak. Ya, contohnya apa? Ya, kuasa kegelapan. Itu nggak kelihatan. Dia bekerja tuh kadang kita nggak bisa melihat gitu kan apa yang kuasa kegelapan sedang lakukan. Tapi harusnya itu ada. Alam nyata dengan alam yang tidak nyata itu harusnya tetap ada. Sebuah atmosfer yang kita tidak bisa lihat itu seharusnya ada. Ya, kalau kita lihat di cerita Musa gitu ya, saya kilas balik aja ya tentang Musa yang mengalahkan suku Amalek gitu ya. Di Keluaran 17, nanti kalau ada yang mau baca di Keluaran 17 ayat yang ke-11. Itu dikatakan bahwa apa? Musa tuh mengangkat tongkat. Pada saat Yosua pergi berperang gitu artinya berperang dengan menghadapi suku Amalek, Musa itu naik ke gunung dan dia mengangkat tongkatnya. Selama peperangan itu berlangsung. Itu alam yang kelihatan bahwa apa? Musa itu mengangkat tongkat. Alam yang tidak kelihatan apa? Pada saat Musa mengangkat tongkat, pasukan Israel menang. Pada saat tangan Musa turun karena lelah gitu ya, pasukan Israel kalah. Ini kan sesuatu yang kita tidak lihat kan di alam nyatanya. Alam nyatanya kita cuma melihat Musa angkat tangan. Di alam yang tidak kelihatan itu apa? Ada kekuatan dan kuasa Tuhan yang bekerja pada saat Musa mengangkat tangan. Itu sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi di ayat yang ke-13, Keluaran 17 ayat ke-13 dikatakan bahwa apa? Yosua menang. Itu hasil yang kelihatan. Jadi harusnya di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, itu ada memang hal-hal yang kelihatan, ada hal-hal yang tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan bukan berarti kita tidak perlu memerangi gitu ya. Kadang karena kita tidak menyadari itu, kita tidak memerangi itu. Padahal ya ada alam yang tidak kelihatan yang harus kita perangi, istilahnya seperti itu. Ya. Kadang-kadang Allah tuh memerlukan orang-orang tertentu sebagai orang-orang inti yang akan langsung berhubungan untuk peperangan itu. Contohnya apa? Pendoa. Pendoa adalah orang-orang yang aslinya sudah diberikan otoritas untuk apa? Menjadi orang-orang yang mengambil bagian dalam peperangan itu. Terutama ini berbicara untuk peperangan apa? Untuk peperangan gereja, gitu kan, kota. Tapi saya pikir untuk setiap kita, artinya setiap anak Tuhan, kita pun harus berperang untuk apa? Untuk bergumul, artinya atas pergumulan kita. Setiap kita ada pergumulan, gitu kan istilahnya. Setiap kita hidup pasti ada pergumulan. Nah, untuk kita menang dari pergumulan itu, kita harus masuk dalam doa-doa peperangan. Ada hal-hal yang harus kita perangi kan, istilahnya seperti itu. Ya. Nah, gimana cara kita berdoa dengan otoritas dan kuasa Tuhan? Yang pertama yaitu doa dengan firman Tuhan. Ya, enggak bisa lari dari firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang firman Tuhan yang muncul itu ya yang sebuah rema gitu dari firman Tuhan yang tertulis, ayat yang kita dapat itu bisa muncul, tapi bisa juga berupa apa? Pewahyuan. Sesuatu yang tidak ada di firman Tuhan, tapi kita dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan jangan diartikan bahwa kita dengar audible, enggak. Kadangnya kita dengar cuma berupa suara hati atau sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu ya, sebuah pewahyuan yang muncul gitu ya. Jadi pada saat kita doa seturut dengan firman Tuhan, kita pasti jadi pemenang. Kenapa? Karena itu seperti bahwa Tuhan yang ngomong, kita mengucapkan kembali, ya pasti terjadi. Karena Tuhan tidak pernah memungkiri firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan, itu yang Tuhan lakukan. Kita harus percaya itu, gitu kan. Jadi, kadang-kadang memang nggak perlu kita menerima kata-kata, kadang-kadang mungkin orang bilang, aku nggak bisa dengar suara Tuhan, gitu ya.
Kadang-kadang Tuhan tuh ngomong tuh enggak selalu sih lengkap gitu, enggak. Kadang-kadang cuma satu kata. Saya sering seperti itu, kadang-kadang cuma muncul satu kalimat gitu. Tapi kalau kita mulai memperkatakan itu gitu ya, kita akan lihat ada kemenangan loh. Ya, tadi tiba-tiba saya masuk visit satu menara gitu ya. Nah, ceritanya jadi beberapa hari yang lalu saya diingatkan. Jadi waktu kita sempat hari Sabtu kapan ya saya lupa. Kita ada hari Sabtu yang kita naik ke villa ya, kita bukan naik ke BDI tapi CYNI kumpulkan, kita doa bareng di sebuah villa gitu ya di Trawa sana. Nah, waktu kita lagi nyembah itu tiba-tiba saya tuh memang dapat sebuah vision gitu ya, saya dapat sebuah penglihatan telinga. Saya dapat sebuah telinga, saya terus tanya Tuhan, berarti apa? Ada orang-orang yang sakit telinganya di tempat itu gitu kan. Saya keep itu, saya nggak tahu kapan itu kan yang ikut kan 100 orang gitu kan. Saya nggak mungkin tanya satu-satu gitu kan. Jadi saya keep itu. Nah, kemudian waktu sesi acara mendoakan, nah saya mulai doakan beberapa orang yang saya digerakkan gitu ya, saya doakan mereka. Nah, tiba-tiba waktu saya doakan satu orang gitu ya, saya pun nggak kenal dia karena seperti itu pendoa baru gitu ya, wajahnya nggak familiar, jadi saya nggak tahu. Saya cuma doakan dia. Pada waktu saya doakan dia, Tuhan tuh mengingatkan saya vision yang tadi saya dapat, ya. Nah, akhirnya saya mulai memberanikan diri gitu ya, jujur. Saya pun sampai hari ini masih belajar gitu ya, mendengar suara Tuhan. Bukan berarti sudah expert, no. Saya pun masih belajar, tapi kadang-kadang ya gitu, harus memberanikan diri. Berani apa? Berani salah istilahnya gitu ya. Jadi saya pun akhirnya saya tepuk dia gitu ya. Dia lagi semua merem kan, kita lagi menyembah, soalnya saya tepuk dia, saya bilang, waktu saya mendoakan kamu kok tiba-tiba Tuhan ingatkan vision saya tadi gitu ya. Telinga. Apa kamu ada sakit di bagian telinga? Nah, kemudian dia ngomong, oh iya C, sakitnya tuh di belakang telinga. Oh oke, berarti saya ini sedikit gitu ya, miring sedikit gitu ya. Yang saya lihat memang telinga gitu ya, tapi dia bilang sakitnya di belakang telinga ada benjolan. Oh oke. Saya cuma percaya satu hal seperti ini. Kalau Tuhan mention, artinya Tuhan menyebutkan, berarti Tuhan mau menyembuhkan. Saya cuma pegang itu aja. Jadi kalau sampai itu diingatkan, saya tahu bahwa ini akan terjadi mujizat. Nah, singkat cerita saya doakan dia. Nah, saya juga salah. Saya nggak tanya namanya siapa, saya enggak tanya dia dari menara mana gitu ya. Jadi benar-benar saling buta gitu ya. Selesai mendoakan, selesai ya sudah biar gitu ya. Kita pas makan-makan pun saya enggak ketemu dia lagi gitu ya. Tapi beberapa hari yang lalu ini saya mulai gini, waduh Tuhan, itu orang yang itu tuh gimana ya, sembuh enggak ya? Maksudnya saya bukan mau ngecek, wah bener, enggak. Saya cuma gini, kalau memang belum sembuh, saya akan doakan dia lagi gitu kan. Karena maksudnya Tuhan kasih saya vision gitu, berarti saya punya beban untuk itu. Saya pikir, aduh orang itu siapa? Aku ya salah, enggak tanya nama menara gitu. Luar biasanya apa? Tadi itu saya visit satu menara. Nah, saya visit satu menara, terus saya lihat ada beberapa wajah-wajah baru kan. Saya lihat wajah-wajah baru, saya bilang, oh ini Mbak baru ya. Terus tiba-tiba ada satu orang pendoa tuh nyeletuk seperti ini. C, saya yang didoakan sama Cece yang telinganya diterawas itu. Loh kamu? Jadi saya tuh kan nggak ingat juga, soalnya semua pakai masker kan. Waktu doa di terawas itu kan kita pakai masker, jadi saya nggak tahu orang itu. Nah tadi waktu di Zoom kan, kita ketemu di Zoom ya semua lepas masker gitu ya. Jadi saya, oh kamu tak? Oh ya gimana, saya antusias gitu ya. Saya bilang gimana? Iya C, sudah sembuh. Wow, puji Tuhan, saya bilang gitu. Memang dia cerita ada beberapa prosesnya gitu ya, tapi dia bilang sembuh, hari ini penjualannya sudah tidak ada. Nah itu yang saya cuma mau share, bahwa kalau sampai Tuhan ngomong gitu istilahnya, dia akan menyembuhkan. Nah, sesimpel itu yang hari ini Pastor Philip lakukan di STB. Ya kan? Selalu pada saat Pastor Philip dapat sesuatu, kemudian dia mention, dia mengucapkan itu, terjadi. Karena apa? Karena itu dapatnya dari Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin pernah memungkiri artinya firman-Nya. Kalau dia katakan, ya itu yang akan terjadi. Ya, jadi perlu memang apa? Mendengar suara Tuhan ya. Kalau kita mau hidup, artinya menjadi pendoa yang berbeda gitu, artinya yang di atas rata-rata. Mau nggak mau kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Ya, harus berani salah ya, iya nggak apa-apa.
saya percaya bahwa setiap namanya pendoa, kita sudah pernah namanya kita dapat dengar pengajaran tentang supranatural movement kan beberapa waktu yang lalu, tentang kita belajar dengar suara Tuhan. Ya mau enggak mau memang kita harus belajar dengar suara Tuhan. Sampai hari ini pun saya belajar untuk dengar suara Tuhan dari waktu ke waktu. Ya. Nah, yang kedua apa? Dari firman Tuhan, yang pertama tadi doa dari firman Tuhan atau dari suara Tuhan. Yang kedua yaitu butuh sebuah ketaatan. Ya. Tanpa ketaatan, percayalah tembok Yeriko itu tidak runtuh. Ya, tembok Yeriko runtuh itu bukan karena dikelilingi. Ya, kalau kita kalau kita ngelilingi tembok gitu mau sampai dikelilingi berapa puluh kali, kalau itu bukan suara Tuhan, ya tidak akan terjadi apa-apa. Ya, tembok Yeriko runtuh karena itu sebuah ketaatan dari bangsa Israel pada saat Tuhan memberikan perintah gitu istilahnya, mereka melakukan itu. Ya, mereka melakukan itu dan akhirnya memang terjadi mereka tembok itu menjadi runtuh gitu ya. Nah, kalau kita melakukan sebuah ketidaktaatan berarti apa? Ya enggak ada kemenangan. Sesimpel itu istilahnya ya. Saya dengar satu khotbah, satu hamba Tuhan ini dia pergi ke daerah Sumba, Waingapu situ ya, daerah lebih desa lagi, bukan di Waingapu, bukan di kotanya, tapi lebih desa lagi, berapa kilo gitu masuk ke agak pedalaman, dan di sana itu susah air. Ya, padahal di sana tuh ya anak-anak Tuhan semua. Ya, tapi di situ susah air dan akhirnya waktu itu hamba Tuhan ini ngomong gini, loh, kalian di sini ini susah air tak? Iya, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, loh, terus kalian enggak berdoa? Kalian enggak minta sama Tuhan? Sudah kita berdoa, katanya dia bilang gitu. Loh, kalau susah air terus gimana? Ya kita mandinya 2 minggu sekali. Jadi sepertinya mereka tuh pasrah gitu kan. Tipis loh antara berserah sama pasrah itu tipis sekali gitu ya. Ada kalanya memang kita harus berserah dengan kehendak Tuhan ya. Tapi ada kalanya kita enggak boleh berserah, kita enggak boleh kita pasrah gitu ya. Kita harus berserah dengan kehendak Tuhan, tapi ada waktunya kita benar-benar harus fight gitu ya. Yang tadi seperti yang saya share, kita harus maju di hadapan Tuhan, kita harus benar-benar masuk dalam doa-doa peperangan. Nah, bersyukur si hamba Tuhan ini seorang yang bergerak di area doa peperangan. Jadi pas dia pergi ke daerah pedalaman ini, nah waktu itu dia bilang gini, oke, kita akan doa. Nah, waktu itu terus dia bacakan satu ayat yang di 2 Tawari 8 ya, tentang kalau orang datang merendahkan diri dan mohon ampun, nah Tuhan akan memulihkan. Bukan cuma memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan negeri itu, istilahnya seperti itu. Firman-Nya kurang lebih seperti itu. Dia dapat ayat itu, terus dia sampaikan ke orang-orang di desa itu. Nah, waktu dia sampaikan, orang-orang itu dilawat Tuhan, mereka minta ampun dengan kesalahan nenek moyang apa-apa. Selesai minta ampun, nah dia mulai berpikir, ini selesai minta ampun kan katanya Tuhan akan memulihkan negeri itu. Gimana caranya aku mengeluarkan air? Jadi dia waktu itu dia, gimana caranya aku mengeluarkan air? Nah, dia mulai tanya Tuhan, ini gimana? Nah, tiba-tiba Tuhan tuh kasih dia hikmat. Nah, saya pikir memang kadang-kadang hikmat itu pada saat apa? Pada saat kita bergerak, percayalah pada saat kita bergerak ya, hikmat Tuhan, strategi kita dapat dari sebuah pewahyuan Tuhan. Jadi kalau kita bisa dengar suara Tuhan, kita dapat pewahyuan dari Tuhan, kita punya strateginya, kita punya hikmatnya. Jadi tiba-tiba dia dapat hikmat, ambil masing-masing batu. Di sana kan namanya desa, pasti batu banyak gitu ya. Ambil masing-masing batu. Oke. Mereka pergi ke sebuah tempat gitu, terus dia bilang gini, oh ya, sekarang tumpuk itu batunya. Nah, biasanya mereka kalau numpuk batu ya bisa pasti, karena mereka menyembah berhala gitu kan. Bisa ini, ayo tumpuk batu. Tapi mereka si hamba Tuhan ini mengatakan bahwa kita menumpuk batu di tempat ini bukan untuk menyembah berhala, tapi kita mendirikan mezbah. Mendirikan mezbah Tuhan untuk desa ini. Oke. Selesai dia menumpuk batu itu, ada satu kayak kepala sukunya tuh nulis kata-kata, aku percaya apa mujizat bla bla. Dia bilang, oke, enggak apa-apa, batunya ditulis ini, ya sudah tumpuk itu. Nah sudah, setelah itu dia pulang. Setelah itu dia pulang, aku di bandara dia bilang gitu. Nah, waktu itu dia memang masih berpikir, Tuhan gimana ya caranya air itu keluar gitu ya. Tapi dia pikir, saya percaya sih dia bilang gitu, Tuhan pasti bertindak dia bilang gitu. Pokoknya dia sudah lakukan bagiannya dia kan istilahnya. Nah benar sampai di bandara,
tiba-tiba dia bertemu dengan salah satu jemaatnya. Nah, waktu ketemu dengan salah satu jemaatnya, ngomong-ngomong ternyata jemaatnya ini salah satu orang yang tinggal juga di Sumba. Jadi mereka kayak papasan di bandara gitu, yang si hamba Tuhan ini mau pulang ke Jawa, orang ini dari tidak tahu dari mana, dia lagi mendarat di Sumba. Jadi ketemu mereka di bandara. Nah, waktu itu ngomong-ngomong, dia ini ternyata tinggal di Sumba dan pekerjaannya apa? Pekerjaannya itu konsultan untuk bagian mengetahui letak-letak geologi, maksudnya letak-letak tanah, tentang tempat air di mana. Memang itu pekerjaannya dia. Sampai begitu dia ketemu orang itu, dia bilang, wow, cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Kadang itu di luar pikiran kita. Dan akhirnya dia cerita, dia bilang, oke, saya akan meneliti desa itu, artinya saya akan meneliti di mana ada kandungan airnya. Nah, singkat cerita, saya kaget juga. Kandungan air itu ada di mana? Di bawah tumpukan batu mezbah itu. Luar biasa ya. Sesuatu yang dia nggak pikir, hamba Tuhan ini nggak mikir juga, dia cuma dapat bawa batu tumpuk gitu. Ternyata ya di sana, di tempat mezbah didirikan, di situ waktu digali sampai 100 meter gitu ya, sudah ketemu sumber airnya. Jadi kadang-kadang butuh cuma apa? Sebuah ketaatan. Walaupun kadang tidak masuk akal, ya kan? Seperti contohnya Yeriko, nggak masuk akal kan dikelilingi. Tapi orang ini cuma Israel apa cuma apa? Ya wis aku taat. Ya. Kalau mau baca di Alkitab ada begitu banyak kisah-kisah di mana dengan sebuah ketaatan kemenangan itu terjadi. Ya, contohnya waktu Daud melawan Filistin, itu yang dikatakan cuma apa? Kelilingi, nanti pada saat di atas pohon kamu dengar suara derak, ini berarti itu waktunya kamu menyerang. Itu kadang-kadang hal-hal yang nggak masuk akal seperti ini. Tapi kalau kita bisa taat, kita akan melihat gimana kuasa Tuhan itu bekerja. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Penting yang berdoa itu adalah orang yang hidupnya sesuai dengan standar firman Tuhan. Ya. Kita nggak bisa lagi menuntut bahwa Tuhan firman-Mu katakan bahwa kamu ngasih kita kuasa. Kamu kasih aku kuasa. Terus kuasanya mana Tuhan? Jangan sampai kita menuntut itu kalau kita belum hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan kan di Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar sangat besar kuasanya. Di situ dikatakan bahwa doa orang benar. Untuk kita mendapatkan doa yang berkuasa, ya kita jadi orang benar dulu. Jaga kekudusan. Ya, hidup benar-benar harus kudus di hadapan Tuhan. Tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan Tuhan nggak bisa dekat ke kita, istilahnya seperti itu. Ya, jadi itu hal-hal yang doa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa apa? Doa dengan otoritas dan kuasa harusnya simpel sekali. Dengan apa? Dengan dengar suara Tuhan. Kemudian taati itu, kemudian belajarlah hidup menjadi orang yang benar. Ya, karena Tuhan selalu mau apa? Melibatkan kita. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang nggak bisa kita cuma, ya sudah tunggu aja. Jujur ya, saya tuh banyak kesaksian, terutama karena saya sebagai ibu rumah tangga gitu. Ada banyak kesaksian-kesaksian gimana pada saat saya mulai mengambil langkah peperangan gitu istilahnya ya, mendeklar firman gitu ya. Saya melihat gimana tiba-tiba situasi itu berubah. Situasi itu berubah. Kadang-kadang hal-hal sepele sih. Kadang-kadang hal-hal sepele, contohnya ya, saya tuh anaknya sudah besar-besar ya. Hari ini pergumulannya macam-macam gitu ya. Ada pergumulan tentang pasangan hidup gitu ya. Ada pergumulannya tentang kalau diomongi nggak mau dengar gitu ya. Karena sudah dua karat gitu kan istilahnya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, saya cerita aja ya. Saya tuh mimpi ya. Saya tuh mimpi anak saya tuh dikejar dengan orang gila ya. Nah, waktu saya bangun tuh saya loh, aku kok mimpi anakku dikejar orang gila gitu ya. Nah, saya mulai panggil anak saya. Saya bilang gini, Mama lu mimpi kamu dikejar orang gila. Nah, heran ya dia bilang gini, tuh, 2 hari yang lalu aku mimpi, mah dikejar. Tapi dia bukan dikejar orang gila, cuma dia bilang aku mimpi lari. Intinya kok aku dikejar, dia bilang gitu. Loh, kok bisa sama? Nah, akhirnya aku bilang gini, kamu mulai tanya Tuhan.
Kenapa kok mimpi seperti itu? Nah, waktu itu dia langsung dengan gampangnya selalu bilang gini, Mama kan pendoa. Mama aja tanya Tuhan. Nah, ini salah ini. Harusnya bukan pendoa pun harus belajar dengar suara Tuhan gitu kan. Tapi dia bilang, Mama aja yang doa. Ya sudah. Akhirnya saya mulai doa, saya mulai tanya Tuhan, Tuhan, ini bicara tentang apa Tuhan? Tiba-tiba Tuhan tuh kayak ngomong gini, anakmu tuh lagi dikejar orang. Anak saya cewek ya. Jadi ada orang yang lagi deketi dia gitu. Oh oke, Tuhan. Nah, tapi kan saya tahu kalau sampai Tuhan bicara nih orang gila, berarti orang ini not good, bukan gila sih, bukan beneran maksudnya gila gitu ya. Tapi orang ini berarti not good gitu ya. Nah, akhirnya saya mau panggil anak saya sini sini. Mama sudah dapat tadi Mama doa tuh Mama tanya, kamu lagi dikejar orang ya? Ada cowok deketi kamu ya? Iya. Langsung dia bilang gitu, iya dia bilang. Nah, betul ya. Dan Tuhan tuh bilang orang itu not good loh. Aku bilang gitu. Saya bilang gitu, orang itu not good. Ah mama nih belum juga kenal, belum ketemu, bla bla bla. Ya biasa tuh anak-anak kan ngomongnya gitu. Ya sudah akhirnya dia keluar. Begitu dia keluar, saya bilang ini tidak bisa dirubah dengan kata-kata, cuma kata-kata nasihat maksudnya. Saya ngomongi dia pun dengan sampai mungkin wah sampai saya capek gitu ya, mungkin dia nggak akan berubah. Saya tiba-tiba gini, ini harus tak perangi nih. Maksudnya di alam roh ini harus tak perangi. Ya sudah, begitu dia keluar, saya mulai doa. Saya bilang, Tuhan tutup jalan Tuhan di depan dia. Aku minta Tuhan pisahkan, kan ada hubungan lagi. Aku nggak tahu gimana caranya, pokoknya Tuhan tutup jalan. Terus aku doa cuma seperti itu toh. Nggak sakit lama. 2 jam kemudian dia turun, dia tidur di loteng. Dia turun dari loteng, dia bilang, iya Ma, barusan saya tuh telepon teman saya, dia bilang gitu. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ngomong tentang laki itu. Ternyata iya, laki itu not good, Ma. Nah, semudah itu ya. Jadi saya cuma merasa ada banyak hal yang kita belajar untuk apa? Ngambil posisi. Nggak bisa lagi kita nunggu, ya sudah Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan pisahkan, tapi kalau memang enggak, Tuhan ini. Ya enggak bisa, karena Tuhan sudah ngomong, istilahnya Tuhan sudah kasih kita mimpi kan, kalau orang itu not good. Berarti kita harus ngambil, makanya bersyukur, maksudnya kalau kita ada di pendoa, kita sudah diperlengkapi. Kalau ada orang, kadang-kadang saya melayani jemaat gitu ya, saya bilang ini, waduh ini kamu harus masuk doa peperangan. Gimana doa peperangan? Kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti, jadi saya harus ngajari, oh doa peperangan itu seperti ini. Jadi kalau hari ini kita sebagai pendoa, bersyukur. Karena kita tahu gimana cara kita ambil posisi istilahnya di hadapan Tuhan. Gimana cara kita ambil otoritas dan mengambil kuasa Tuhan. Untuk kita mulai berdoa bukan lagi dengan doa yang biasa-biasa. Tapi kita bisa ngambil posisi untuk kita punya doa-doa yang punya otoritas dan berkuasa. Dan percaya itu akan menjadi apa? Doa-doa yang efektif sekali. Nggak usah pakai lama. Barusan ini saya pun ada sebuah pergumulan gitu ya. Terus teman saya tanya, C, berapa lama itu C? 2 minggu. Kok cepet C? Ya iya. Karena tiba-tiba Tuhan bilang, kamu harus perangi ini. Jadi malam-malam saya awalnya enggak berpikir bahwa tak perangi, saya doa tiba-tiba waktu malam waktu mau tidur Tuhan bilang gini, enggak bisa, kamu harus perangi ini. Nah, jadi saya diranjang itu saya mulai peperangan. Tuhan aku ikat setiap bla 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 bla. Dalam waktu 2 minggu Tuhan buka jalan. Selesai, maksudnya masalah itu selesai. Berarti dengan doa-doa yang berotoritas dan doa-doa yang berkuasa, kita tuh akan menghasilkan doa-doa yang sangat efektif sekali. Tidak perlu lama-lama istilahnya. Kenapa ada orang-orang yang bergumul lama gitu istilahnya? Karena mungkin dia belum sampai ke titik itu. Punya doa-doa yang berotoritas dan berkuasa. Jadi kalau kita mau punya hidup yang berkemenangan istilahnya, ya enggak bisa enggak. Kita harus tahu bahwa apa? Tuhan kasih kita kuasa. Wis intinya itu toh. Dan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, Roh Kudus yang besar, Roh Kudus yang ajaib, itu ada di hidupnya kita. Berarti apa? Mulai melangkah. Jaga hidup kita, mulai melangkah. Lakukan bagian kita. Kita akan melihat. Ada begitu banyak percaya bahwa kemenangan-kemenangan itu akan kita dapatkan. Nggak lagi kita akan merasa apa? Setiap ada pergumulan, waduh tepar. Kenapa? Bukan tepar karena capek, enggak. Tepar karena bergumul. Karena ada masalah, karena ada intimidasi. Karena saya percaya gitu ya, namanya kita anak Tuhan gitu ya,
Nggak ada satu situasi pun yang bisa mengintimidasi kita. Karena kan lewat firman, lewat doa-doa kita bisa membalikkan keadaan. Dalam waktu cepat loh, kita bisa membalikkan keadaan. Kalau kita menyadari itu. Jadi saya berharap, saya cuma merasa hari-hari ini Tuhan berbicara tentang ini. Berarti next ke depan, pasti saya akan melihat, saya dengar gitu ya berita-berita kemenangan. Karena apa? Karena kalian sudah masuk dalam doa-doa yang penuh otoritas dan berkuasa. Ya, karena tidak ada situasi. Jadi kok kalian sudah mulai merasa ini mengganggu, berarti ini waktunya kalian masuk doa peperangan. Saya tahu memang tidak semua situasi mungkin harus doa peperangan gitu ya. Tapi kalau itu ada sesuatu yang mengganggu, sampai mengganggu kita, sampai mengintimidasi kita, itu bukan Tuhan gitu kan istilahnya. Tuhan selalu tidak menginginkan anak-anaknya terintimidasi. Kalau sudah sebuah intimidasi, saya juga selalu kalau ada orang terintimidasi, saya selalu bilang apa? Lawan. Dengan apa? Lawan dengan firman Tuhan. Untuk mengalahkan intimidasi, lawan dengan firman Tuhan. Jadi memang mau nggak mau pendoa harus kuat di dalam apa? Firman Tuhan. Gimana kita mau memperkatakan firman kalau kita nggak kuat di dalam firman Tuhan? Saat Tuhan ngomong kita merasa ada tak di firman Tuhan. Mungkin kita nggak menyadari. Tapi kalau kita sudah dalam gitu ya, artinya kita benar-benar menghidupi firman gitu ya. Pada saat Tuhan berbicara, tiba-tiba ada ayat yang muncul, kita mulai memperkatakan. Atau kalau misalnya kita bilang, "Cek, aku nggak bisa dengar suara Tuhan, Cek." It's okay, it's okay. Saya tahu bahwa apa? Tuhan itu pengertian sekali gitu ya. Yang penting kita rindu ya. Nanti Tuhan itu akan apa? Berbicara lewat situasi. Pasti dari setiap minggu kita pergi ke gereja gitu, pasti akan ada ayat-ayat yang itu tiba-tiba melompat. Ingat nggak khotbah itu? Pasti saya percaya. Firman yang ditabur nggak mungkin kembali sia-sia. Dia akan mengerjakan. Jadi kalau misalnya nggak bisa dengar secara spesifik, pasti Tuhan akan, oh ya, aku kok tiba-tiba ingat ya khotbahnya si itu ya tentang ini. Pasti Tuhan akan ingatkan itu sih. Ya. Jadi tidak perlu memang maksudnya, waduh, aku harus ya apa ya, belum apa-apa sudah give up. Percayalah dengan sebuah kerinduan, kalau kita memang rindu, Tuhan aku mau Tuhan. Masuk dalam doa-doa yang berotoritas dan punya kuasa. Bukan lagi menjadi pendoa yang biasa-biasa. Kalau kita jadi pendoa yang biasa, ya doanya kita akan biasa-biasa. Tapi kalau kita mau benar-benar jadi pendoa yang diurapi, kita akan menghasilkan doa-doa yang diurapi. Ya, jadi kita pun, saya tahu bahwa CYNI pun tidak berhenti-henti gitu istilahnya ya, berusaha apa? Membangun pendoa yang ada dari waktu ke waktu. Kemarin waktu ada di Trawas, tapi next ke depan saya sudah ngomong sama CYNI, kita bikin di Surabaya aja, supaya lebih banyak pendoa yang bisa join. CYNI bilang, iya, kita memang sudah mikirkan itu, Oh ya. Jadi selalu koneksi dengan CYNI. Ada hal-hal yang Tuhan sendiri rindu kok untuk membangun para pendoanya. Sehingga kita sungguh jadi pendoa-pendoa pada saat kita terjun dalam prayer corner gitu ya. Pada saat kita mendoakan di MSJ, kita bukan lagi menaikkan doa-doa yang biasa ya. Tapi benar-benar doa-doa kita tuh ada pukulannya. Artinya apa? Bahwa orang yang kita doakan mengalami kemenangan. Orang yang kita doakan mengalami mujizat Tuhan. Orang yang kita doakan bahkan mengalami kelepasan. Ya. Saya cuma berharap itu, jadi ayo kita sama-sama, saya pun hari ini masih belajar terus, gitu ya istilahnya, sampai benar-benar Tuhan, aku mau Tuhan lebih lagi Tuhan, gimana benar-benar doanya itu efektif, ya akurat dan efektif, ya. Oke, saya selesai. Tadi saya tanya dengan Ko Paulus, kita mau doa apa hari ini? Kata Ko Paulus, terserah Cek. Jadi saya tadi cuma tergerak. Kita akan berdoa untuk pendoa, ya. Saya cuma merasa kalau sampai firman ini ada gitu ya, firman ini dimunculkan, berarti Tuhan mau melakukan sesuatu untuk setiap kita pendoa-pendoanya, ya. Ayo Frank, kita nyanyi satu lagu Frank, kamu ojo turu ta Frank?
Sebentar, sabar. Lagi ngecas handphone. Handphonenya baterainya low bat. Ya, nanti kita nyanyi satu pujian, kemudian kita berbahasa roh, kita buka mute sama-sama, kita akan doa sama-sama ya. Saya masih ingat waktu Pastor Philip ya ngajarin kita di revival prayer beberapa waktu yang lalu, kita akan lakukan pukulan besar ya dalam doa-doa kita. Jadi kita akan buka mute kita akan doa sama-sama. Untuk apa? Untuk pendoa benar-benar masuk ke area ini, menghasilkan punya doa-doa yang efektif, doa-doa yang akurat, doa-doa yang berotoritas dan punya kuasa Tuhan di dalamnya ya. Oke, silakan Frank. Lagu apa? Terserah wis. Cocok lagu pergumulan. Jadikan indah yang kau pandang, iya seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang, iya seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang kepadamu, ya seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan, dan setia, dan setia, dan setia kepadamu Tuhan. Mari semua buka mute-nya, kita berbahasa roh sama-sama. Ya
Nana sata kana kata pakara basikina nata kana masata kana makara makara sata kana makara makara mata kana mata kana mata kana sada kana basikina bakara kana masikita bakara Satu menit ke depan kita bisa menaikkan doa-doa kita ya. Kita berbareng aja kita naikkan doa-doa kita bersama-sama. Nggak apa-apa kita buka mute aja, nggak apa-apa. Kasih ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan sejak malam hari ini ya Tuhan, kami harapan doa ya Tuhan, yang memperbesar roh mereka ya Tuhan satu persatu ya Tuhan, tapi apa yang menjadi setiap message ya Tuhan, biarkan itu bekerja, biarkan itu tapi sungguh Tuhan Tuhan otoritas impartasi hati, impartasi saya doamu yang ada ya Tuhan malam hari ini ya Tuhan, minta ya Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak hadir, doamu yang tidak hadir malam hari ini, biarkan sungguh Engkau sendiri juga bekerja atas mereka ya Tuhan, mengimpartasikan hatimu, Engkau sendiri mengimpartasikan kebenaran ini ya Tuhan, sehingga mereka akan menjadi pendoa-pendoa yang akan bergerak, mereka pendoa-pendoa yang bisa mengambil posisi, pendoa yang tahu bagaimana harus mengambil atmosfer yang ada ya Tuhan, memperlengkapi sungguh Tuhan setiap pendoa-pendoamu Tuhan hari ini, kami percaya ada berubah dalam di alam roh ya Tuhan, sungguh Kau bekerja ya Tuhan atas setiap pendoa-pendoa yang ada Tuhan, roh mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, urapi ya Tuhan, tahu ya Tuhan bagaimana hidup mereka ya Tuhan, urapi mereka ya Tuhan, mereka ya Tuhan yang akan bekerja Tuhan lebih daripada apa yang hamba sampaikan, Kau sendiri akan bekerja lewat doa-pendoamu ya Tuhan, lagi Tuhan bantu roh mereka ya Tuhan, perbesar roh mereka ya Tuhan, perbesar kami mereka ya Tuhan satu persatu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, sejak malam hari ini saya cuma menangkap dalam roh saya ada orang-orang yang Tuhan akan
artinya expand, artinya Tuhan akan memperbesar roh kalian. Aku berdoa ya Tuhan, ada kapasitas-kapasitas yang akan diperbesar lagi Tuhan sejak malam hari ini ya Tuhan, membangkitkan sungguh sehingga setiap pendoa-pendoa yang ada, baik itu pendoa yang baru sekalipun ya Tuhan, Kau akan bawa mengurapi mereka sehingga mereka akan masuk dalam sebuah doa-doa yang berotoritas dan ada kuasa Tuhan di dalamnya. Pada saat mereka berdoa, sungguh surga itu turun ya Tuhan. Pada saat mereka berdoa ya Tuhan, kuasa yang daripadamu itu turun ya Tuhan, menjamah orang yang mereka doakan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sejak malam hari ini sungguh Tuhan, setiap kami pendoa-pendoa yang ada akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Hidup kami tidak lagi dilumpuhkan oleh setiap pergumulan yang ada ya Tuhan, tapi sungguh hidup kami itu menang atas setiap pergumulan pun itu boleh datang ya Tuhan. Setiap badai apapun itu boleh ada di sekeliling kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau mengurapi setiap pendoamu sehingga setiap pendoamu bisa mengambil otoritas, bisa mengambil kuasa untuk menundukkan setiap badai kehidupan, setiap pergumulan yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba lepaskan pengurapan, hamba lepaskan roh yang semakin diperbesar ya Tuhan, hamba lepaskan kapasitas yang diperbesar atas setiap pendoa-pendoamu yang ada ya Tuhan. Terima kasih. Silakan kalau ada 1-2 orang yang mau berdoa atau mendapatkan sesuatu, silakan. Ayo Frank, doa Frank. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu ada buat setiap pendoa yang ada. Dan hari-hari ini Tuhan Kau bangkitkan kami semua untuk kami menjadi seorang pendoa yang mengerti apa yang menjadi isi hatimu ya Tuhan. Ajar kami berdoa bukan dari keinginan hati dan daging kami, tetapi ajar kami berdoa ya Tuhan. Untuk kami berdoa sesuai dengan isi hatimu, bersepakat dengan Kau, dan kami tahu bahwa segala sesuatunya Tuhan akan banyak berbicara buat setiap kami. Sepakat kami percaya Tuhan, tahun-tahun ini juga buat pendoamu semakin hari semakin peka, semakin mendengar suaramu dengan jelas, semakin punya hati yang sensitif, semakin peka terhadap apa yang Tuhan mau bicarakan, terhadap setiap pergerakan, terhadap setiap hal yang Roh Kudus mau berbicara buat setiap kami. Teguhkan setiap panggilan kami ya Tuhan, sehingga setiap kami semua boleh menjadi seorang pendoa yang bukan pendoa yang biasa-biasa saja, tapi benar-benar pendoa yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam panggilan hidupmu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya setiap pergumulan kami selalu akan ada breakthrough. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam, karena Tuhan selalu memberkati setiap anak-anak yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapak, syukur, bangkitkan pendoa-pendoamu hari-hari ini. Tidak ada yang baru, tidak ada yang lama. Semuanya adalah pendoa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya perkenanan-Mu yang kami butuhkan. Lidah bibir, jaga lidah bibir kami ketika kami berdoa, ketika kami mengucapkan berkat, ketika kami harus berkata-kata dengan otoritas Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir di situ. Dalam nama Yesus, berkati hati kami yang senantiasa kami boleh menerima sesuatu yang baik dari Engkau, kami juga menerima segala sesuatu yang buruk. Tetapi kami tahu hati kami tak percaya, karena Engkau Tuhan selalu menjadikan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih ya Bapak, syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan Ko Paulus tutup doa langsung ya. Pak Kor aja. Silakan Pak Kor. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, baik lewat penyembahan kami, lewat firman yang disampaikan. Terima kasih. Kami boleh dibangun kembali, kami boleh diteguhkan kembali Tuhan. Dan sekali lagi, kami berdoa biar setiap hidup kami boleh berkenan kepada Engkau Tuhan, telinga kami bisa mendengar setiap perkataanmu, setiap kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita
kami boleh dipercayakan otoritas dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus untuk hal-hal yang membangun, untuk hal-hal yang berguna bagi kerajaan Allah, untuk hal yang memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati Dirjen, lagi pemakaian yang luar biasa, Tuhan yang terus bekerja dalam hidupnya untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan pemakaian-Mu. Tuhan juga berkati seluruh keluarganya, suami dan anak-anaknya juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pendoa-Mu malam hari ini, menyerahkan setiap hal yang ada dalam kehidupan kami, baik pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami semuanya, biar semuanya makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Dik Sujen. Thank you Thank you semuanya. semuanya. Thank you, Frankie. Semuanya. Thank you semuanya. Ya. Yes. Yes. Ketemu Jumat depan. Thank you. Thank you. Thank you.